Assalamualaikum. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta bahasa Arab Al-Qur'an, kita lanjutkan bahwa dalam model ayat-ayat itu ada berbentuk fi'il amar namanya. Tapi dulu sudah Ustadz katakan kalau amar itu arti perintah. Yang dikatakan perintah adalah dari atas ke bawah. Tapi kalau bentuk fi'il amarnya dari bawah ke atas itu doa, ya. Tapi kalau sesama itu namanya iltimas. Itu pengetahuan saja. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana caranya membuat kata perintah dalam fi'il 4 huruf. Kemarin kan yang 3 huruf. Sekarang 4 huruf atau 5 huruf atau sampai 6 huruf. Nah, ini seperti yang Ustaz tuliskan sini ya. Jadi membuat fi'il amar 4 huruf sampai 6 huruf. Nah, jadi sebelumnya dijelaskan lebih dahulu cara menambah, cara penambahannya. Cara penambahan huruf pada fi'il madhi yang 3 huruf itu caranya ialah 1. Nah, ini dia ya. Tambah 1 huruf alif di depan atau antara fi'il dengan antara fa fi'il namanya, antara fa fi'il dengan ain fi'il. Atau digandakan saja huruf ain fi'ilnya. Jadi sudah 3 ini. Ada ditambah ya. Ada ditambah 1 huruf. Nanti contoh-contoh. Hurufnya huruf alif di depan 1. Atau ada ditambah nanti antara fa fi'il dengan ain fi'il. Atau digandakan saja huruf ain fi'ilnya. Contoh, nah ini dia ya. Seperti ini. Nah, ini yang merah ini penambahan ini. Nah, ini apa yang ditambah? Alif. Cuma dikasih hamzah ini. Sebenarnya alif itu dia huruf lemah namanya. Tidak akan bisa dia menerima baris biarpun di atas, di bawah, dan depan. Nah, yang menerima baris itu adalah hamzah. Nah, maka dia menompang saja. Jadi alif ini ditambah seperti ini. Aslinya adalah fa'ala. Fi'il madinya yang 3 huruf. Fa'ala. Nah, ini namanya fa ini fa fi'il. Kalau ain ini ain fi'il. Kalau lam ini lam fi'il. Jadi kalau fa'ala artinya kan membuat atau melakukan. Fa'altu, telah melakukan aku. Tapi kalau af'ala, membuatkan aku. Nah, itu bedanya itu. Jadi membuatkan aku. Jadi berarti ditambah alif. Nah, ini dia di depan. Atau digandakan. Nah, ini melompat ya. Kalau digandakan ini kan dia tadi fa'ala menjadi fa'ala. Nah, fa'ala ini kan belajar kita waktu menjelang hari raya. Kabbara. Ballaga. Jadi ditambah 4 juga jadinya. Cuma nanti, itu yang nggak habis pikir Ustaz juga. Kenapa ini bisa ditambah? Ini hanya penimbang saja nih ya, penimbang. Nanti yang ditimbang ini. Jadi af'ala, fa'ala. Gitu. Berarti 4 huruf juga. Cuma di sini ini fa fi'il, ain fi'ilnya digandakan. Baru lam fi'il. Kalau ini fa'ala. Ini ditambah alif. Ditambah alif antara fa fi'il dan ain fi'il. Jadi sudah selesai ini. Jadi tambah 1 huruf alif di depan. Nah, ini dia.
Nah, atau antara ditambah juga alif antara fa fi'il dengan ain fi'il. Ini dia sini. Atau yang digandakan kemari. Terbalik cara mencontohkan. Paham ya sampai di sini? Paham? Mafhum bi? Mafhum? Naam. Nah, Naam. ya, jadi itu dipakai. Nah, yang ditimbangnya ini aslinya adalah salima. Salama. Oh, salima. Salima. Enggak salama, ini salima. Sama alima. Terus ditambah satu huruf. Kalau salima itu arti selamat. Selamat. Tapi kalau ditambah satu huruf supaya menjadi transitif. Ya, jadi mulanya dia intransitif. Kalau selamat kan dia yang selamat. Tapi kalau dia ditransitifkan menyelamatkan, jadi tambah alif. Jadi aslama. Ini sebenarnya agama yang peraturan. Ya agama itu sebenarnya tatanan peraturan itu, makanya aslama fi'il madinya. Nanti mudhari'nya tentu karena 4 yu aslimu. Tapi akhirnya yu aslimu itu dipendekkan lagi menjadi yuslimu. Jadi kalau ada nanti bertemu yuslimu itu 4 huruf juga, cuma sudah dihilangkan a-nya itu. Kalau yuslimu masdarnya islaman. Gitu, berbeda masdarnya. Kalau salima yaslamu salman. Jadi ini enggak islaman, jadi menyerah, menundukkan, menyelamatkan. Berarti Islam, Islam jadinya. Islaman berarti penyerahan, penyelamatan. Maksudnya penyerahan di situ penyerahan kepada yang Maha Kuasa. Tapi bukan berpangku tangan, apa yang diberikannya dimanfaatkan. Cuma dalam hidup kita itu makanya orangnya isim fa'il nanti muslim. Maka kalau sudah menjadi muslim, sudah hebat sebenarnya. Jadi kalau menjadi muslim itu biarpun pokoknya siapapun berteman orang muslim itu berarti salut, gitu, berarti hebat. Jadi tidak seperti yang digambarkan sejarah itu, main pedang, main itu sebenarnya enggak begitu sebenarnya kalau. Jadi aslama, yu aslimu atau yuslimu muslim. Ya. Ini yang 4 huruf. Sekarang kita membuat fi'il amarnya nanti. Jadi ini tambah. Kalau ini balagha, ini setimbangan dengan penimbangnya fa'ala. Kalau ini fa'ala, ditimbangnya dengan apa? Ba'ada. Ba'ada. Kalau ini aslinya koma menjadi aqama. Kan ini tambah alif juga, ini tambahan. Ini tambah juga. Ini digandakan. Ini tambah alif. Jadi ini adalah aqama. Jadi kalau ini sebelum ditambah salima, sebelum ditambah ini baligha, sebelum ditambah ini ba'ada, sebelum ditambah ini koma. Jadi menambah huruf alif ya. Paham? Jadi ini sudah 4 huruf. Kemudian ada lagi yang menambah ini. Tambah 2 huruf, itu kan 1 huruf, huruf alif semua. Cuma ada yang satu digandakan saja huruf tengah. Kalau ini tambah 2 huruf, 2 huruf ditambah, yaitu huruf alif di depan dan ta antara fa fi'il dengan ain fi'il. Dan ada pula nanti ditambah alif di depan dan nun, beriring dia di antara fa fi'il dan ain fi'il. Contoh ini sobat ya, ditambah alif dan ta ini dia. If yang merah-merah ini aslinya kan fa'ala, menjadi ifta'ala. Sudah itu ya, ini aslinya adalah jamaah menjadi ijtama'a. Jadi setimbangan ifta'ala. Ini ada faidah-faidahnya. Kalau sudah nanti bertemu seperti ini, alif dan ta ini, atau di sini yang ditimbangnya bertambah alif dan ta, berarti kalau mulanya sebelum ditambah apa bacaannya? Coba sama-sama. Sebelum ditambah jamaah. Jamaah itu artinya kan berkumpul. Jadi kumpul gitu.
Tapi kalau nanti sudah ditambah alif dan ta, sudah berhasil yang dikumpulkan itu. Nah, jadi penekanannya kalau jamaah kumpul berhasil tidak berhasil kumpul. Tapi kalau sudah ijtama'a, sudah ada hasil yang dikumpulkan. Itu maka nanti dikatakan orang ijtima. Itu masdarnya. Nah, jadi ijtama'a mudhari'nya apa ini? Coba. Yajtami'u. 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 Masdarnya ijtima'an. Nah, itu makanya kalau di sini pun tadi berbeda tuh. Misalnya nih, coba ini kan penimbang saya. Coba. Aslama mudhari'nya apa? Yuslimu. Yuslimu, betul ya. Jadi aslinya yuslimu menjadi yuslimu. Masdarnya apa? Nah, terpaksa kita belajar masdar dulu. Yang dulu. Aslama yuslimu. Oh, bukan. Siapa dapat? Aslama yuslimu islaman. Coba sama-sama. Akrama, coba akrama. Akrama, pula karang coba. Akrama Yukrimu. Masdarnya ikraman. Nah, yaitu ikraman. Ya. Kalau akrama ya. Nah, sekarang berarti ini sudah sampai ke apa? Kita belum ke fi'il amar. Cuma sampai masdar. Coba diulang dulu sedikit. Entah di bawah ini, di bawah yang Ustadz buat kan ya. Berarti sudah Ustadz siapkan di sini. Itu. Untuk sementara kita cukupkan tambah 2. Cuma diusahakan pembuatan isim fa'il dan isim maf'ul nanti ya. Di bawah ini sudah ada ini. Coba buat isim fa'il dan isim maf'ul dari kata kerja 4 dan 5 huruf fi'il madi yang di atas tadi ya. Jadi ini sudah didahulukan kemari supaya ini sambil mengulang ini supaya jangan lupa. Khawatir Ustaz itulah, itu makanya perlu kebacaan jadi nanti. Jadi coba diulang sampai ke isim maf'ul. Coba. Aslama fi'il madi, mudhari yuslimu, masdar islaman, isim fa'il salimun. Muslimun. Jadi caranya dulu kan sudah disebutkan. Kalau dia fi'il mudhari yuslimu itu diganti yaitu dengan mim baris depan, kemudian diberi baris bawah muslimun. Tapi kalau isim maf'ul dia 4 huruf, coba isim maf'ul. Apa? Muslimun isim fa'il. Kalau isim maf'ulnya? Maslumun. Ya, maslumun. Ya. Maslumun itu maf'ulun yang 3 huruf itu. Ya, jadi mau ya sebentar ya. Ya. Ustaz contohkan dulu, dibuka papan tulisnya dulu. Nih. Kita buat dari Islam tadi ya. Aslama sudah, fi'il madinya sudah, mudhari'nya ini dia. Langsung ini ya. Yuslimu. Yus dipakai bukan yas. Ya, karena aslinya adalah yuaslimu. Oke. Aslama yuslimu, masdarnya apa? Masdar. Islaman. Iya, islaman. Ini dia. Islaman. Sekarang isim fa'ilnya lagi. Muslimun. Ya, ini baris depannya. Jadi musli. Ini dikasih baris bawah ya. Ini dia. Baru muslimun. Itu dia. Itu isim fa'il. Jadi orang yang menyerah, orang yang tunduk, muslimun. Kalau ini kan bisa 6
isim fa'il ini. Coba buat 6 dulu, mengulang-ulang ini supaya banyak baca. Muslimun, Muslimani, muslimani, muslimuna. perempuan, muslimatun, Muslimatani, iya, muslimatun. Nah, mesti 6. Kalau ini cukup satu bentuknya Islam. Islaman satu aja, ya. Kalau ini 14, fi'il madi 14 juga. Nah, coba ini isim maf'ulnya lagi. Coba silakan. Apa isim maf'ulnya? Maslumun. Maslumun. belum sampai ilmunya lagi, Guru. Belum sampai ilmunya lagi. Oh, lupa. Ini dia, tapi sudah disebutkan dari dia. Mau jadi baris depan dia. Mus juga. Cuma bedanya nanti itu di apa itu di lam. Jadi mus. Kalau ini kan muslim. Kalau ini kalau muslim lagi. Itu bedanya. Kalau muslim orangnya. Kalau muslim isim maf'ul. Jadi kalau muslim kan orang yang menyerah, orang yang tunduk. Kalau muslim orang yang ditundukkan. Ya, enggak jadi objek, bentuknya bentuk objek. Tapi fungsinya bukan jadi objek. Misalnya orang yang menyerah berarti kan muslim. Ya, artinya saja, tapi tidak fungsi. Ingat ya, kalau jadi objek nanti artinya dalam objek, tapi fungsinya mungkin jadi pokok kalimat, mungkin gitu ya. Jadi kalau diartikan misalnya aslama menyerah dia atau menunduk menyerahkan dia atau menundukkan, maka Ibrahim kan begitu kata Allah aslim atau fil amar nanti. Jadi yuslim. Nah, sekarang islaman penyerahan. Nah, muslim orangnya, kalau muslim isim maf'ul. Nah, cuma masuk kita lagi isim tentu fil amar. Nah, ya nggak apa-apa walaupun ada cara didahului dulu ya, undang-undang di belakang. Nah, jadi yuslimu, mulanya aslama yang ini dulu ya. Aslama, yuslimu, islaman, muslim, muslam. Kalau membuat fiil amar, bagaimana caranya? Buat dulu ke apa seperti pelajarannya? Fa'ilnya anta. Coba buat fa'il anta dari apa? Muslimu. Muslimu. Dihapuskan apa itu? Menjadi Muslim. Tunggu dulu. Di sini berlakunya dia berlaku asli. Jadi aslama yu aslimu. Jadi tidak ke sini dia pergi. Jadi aslama yu aslimu jadi tu aslimu. Gitu ya. Nah, itu apanya? Jadi tu aslimu dihilangkan ta. Dihilangkan tak? Pertanyaan bisa dibaca? Bisa. Berarti aslama ya? Bukan aslama, aslima. Iya, tapi dihilangkan tak menjadi aslimu. Ya. Aslimu itu dimatikan. Itu dia. Jadi dia ya dibuat dulu sebentar ya. Jadi aslinya kalau ke fi'il mudhari begini dia. Tu aslimu. Jadi tu aslimu. Sekarang tu aslimu ini dihilangkan ta. Kalau dihilangkan ta, berarti bacaannya masih aslimu. Ya, asli. Ya, dikasih dikasih baris seperti ini. Aslimu. Jadi masih bisa dibaca aslim. Nah, kalau bisa dibaca, sudah dihilangkan ta ini masih bisa dibaca aslimu, matikan saja apanya? Mim. Ini nggak mau dia. Dimatikan saja mimnya, mungkin mau. Enggak ya. Nah, enggak. Sebentar. Dimatikan saja mimnya Q ya. Itu. Itu dia. Aslim. Jadi kalau aslim apa artinya? Menyerahlah. Ya, menyerah engkau, ada failnya engkau. Jadi itu makanya Allah mengatakan, Allah akan berarti Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim nanti dalam surat yang lain Al-Baqarah pun ada aslim katanya ke Ibrahim. Wa isqala lahu rabbuhu aslim.
Ibrahim, menyerahlah engkau. Menjawablah Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Ya, aku menyerah kepada ke aslamtu li rabbil alamin. Dia pergi ke rabbil alamin, bukan aslamtu lillah katanya. Aslamtu li rabbil alamin. Kan bisa kita pelajari di situ. Kenapa tidak aslamtu lillah? Coba Pak Bet kalau bisa berpikir. Itulah hebatnya cara ajaran Islam itu. Karena kalau Rabbul Alamin, alam itu kan bisa ditangkapnya, bisa dilihat. Bisa. Ya, tapi kan yang mengendalikan alam kan Allah. Ya, nanti kalau dikata orang, Ustadz itu kan menurut Al-Quran tidak boleh tukar-tukar. Jangan begitu berpikir. Kalau begitu berpikir tidak kunjung pandai. Kenapa dia mengatakan, dia lah dalam surah Al-Baqarah 131, antara itulah itu. Aslamtu li rabbil alamin katanya. Padahal Allah mengatakan begini, wa isqala, di situ pun bukan Allah berkata, wa isqala lahu rabbuh, Rabb tuh. Waktu itu berkata Rabbnya. Jadi jawabnya mudah aja sebenarnya. Karena kalau disebutkan Rabb, kan berarti menyangkut dengan yang sedang kita pakai, sedang kita alami. Jadi terasa ini bahwa kita ini dikendalikan, kan di Rabb ini. Cuma orang belajar tauhid itu rububiyah katanya. Kalau Allah kan uluhiyah, payah orang nangkoknya. Yang Rabb itu jadi Rabb, jadi aku menyerah kepada yang mengendalikan alam karena dia sadar dirinya adalah alam. Latar rasulnya, jadi aslamtu li rabbil alamin gitu. Ya. Kalau Allah tinggi kelasnya itu, jadi mana yang lebih dulu paham orang Rabb daripada Allah? Rabb. Jadi paham belajar dengan Rabb karena dirasakan baru pergi Allah. Atau kalau sudah diberitahu oleh Rasul Allah baru ditanya orang, apa Allah? Baru disebutnya Rabb. Gitu ya. Ya. Jadi aslim. Otomatis berarti sudah berapa bentuknya? Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Sudah itu ini apa? Masdar. Amar. Amar. Kalau Ustaz ulang dulu ya. Fi'il madi ini bisa dibentuk berapa banyaknya? 14. Kalau mudhari berapa? 14. Kalau masdar? Enggak mungkin 6. Dia satu aja. Cuma kadang-kadang masdar ini ada berbentuk dua, bukan dua artinya. Berbentuk dua, ada bentuk gaya begini, satu lagi ada, malah ada 3. Itu makanya ada namanya masdar mimi, ada masdar simai. Nanti kita pelajari itu. Jangan habis kita yang masalah sedikit jadi. Ini satu aja bentuknya. Kadang-kadang ada bentuk 2. Kalau muslim isim fa'il ini bisa dibentuk berapa ini? 6. 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Kalau isim maf'ul berapa? 6 juga. Ini kan aslinya ini. Kalau fi'il amr berapa? 6. 6, bisa 6. Coba kita mulai yang 6 itu. Aslim 1. Coba. Itu aslim fi'il mudhari madi itu. Aslim kalau berdua? Aslimah. Tunduklah kamu keduanya. Kalau banyak? Aslimu. Kalau perempuan? Aslimi. Kalau berdua? Aslimah. Kalau banyak? Aslimna. Sama seperti yang 3 huruf dulu. Ya. Jadi 6. Coba kalau kita hitung berapa pengembangan bahasa Arab itu. Ini 14 tambah 14 berapa? 28. 28 ini tambah 1. 29. Ini tambah 6. 35. Tambah 6. 41. Tambah 6. 47. Sudah 47 bentuk kata.
Jadi dengan simbol-simbol itu Allah berfirman. Nah, kita baca, kita ngerti. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita dengan simbol-simbol itu lambangnya, lambang-lambang vokalnya. Ya. Jadi ke Ibrahim kata Allah itu tuh, wa isqala lahu rabbuhu aslim. Aslamtu lirabbil alamin. Aslamtu lirabbil alamin. Jadi aku tunduk bagi yang pengendalikan, mencipta, menanggung semesta alam. Itu maksudnya Allah. Jadi kalau begitu, tenanglah hidupnya. Maka siapa yang menyerahkan wajahnya tujuannya itu sebenarnya. Itu makanya pas jadinya. Siapa yang mencari tidak menyerah seperti ini, ya berarti konyol lah. Ya aslim. Nah, berarti selesai. Nah, coba balaga, kita cobakan di bawahnya lagi. Ya biarlah lambat-lambat asal mengerti ya. Coba balaga, fi'il apa? Balaga fi'il madi. Nah, coba mudhari'nya apa? Yuballighu. Yuballighu, lihat. Yuballighu. Yuballighu. Tidak kasih tasdid lagi ya, sudah di awang-awang aja lah. Balagha yuballighu. Pertanyaan, kenapa dibaca yu? Karena 4 huruf. Karena 4 huruf. Coba apa masdarnya? Balighan. Mubalik. Oh ya. Itu mungkin dek baru kok dek apa ya. Dan dulu 3 huruf ya nak. Iya. Awak kabar aja fil amar kau alun bisa lah nampaknya tuh tafaso yang mudeko. Sekalian ya. Jadi kalau yang berganda itu, tapi kemarin melaki rayo lah dapat mah kabbara yukabbiru. Oh iya. Takbiran. Takbiran itu masalah. Jadi iya, balaga yuballighu apa? Tabligan. Tabligan. Pakai ya-nya di sini. Tabligan. Gini jadinya. Jadi balaga yuballighu tabligan. Oke. Coba diartikan dulu. Kalau balaga apa artinya? Telah menyampaikan dia. Dia laki-laki ya. Kalau yuballighu sedang menyampaikan dia atau akan menyampaikan dia. Tapi kalau tabligan menyampaikan. Penyampaian ya. Penyampaikan boleh penyampaian. Nah, oke. Terus itu seperti ini jadi coba isim fa'ilnya. Isim fa'il daripada balagha. Mubalik. Ya, mubalik. Jadi mubalik ini adalah orang yang menyampaikan. Jadi mubalik. Ini dia mubalik. Mubalik berarti bisa 6. Coba buat 6. Mubaligha. Ya mubaligha. Jangan mubaligha. Kalau mubaligha itu fil amr gayanya tuh. Atau fil madi. Mubalighun, coba kasih barisnya dulu. Mubalighun. Kalau berdua, mubalighani. Kalau banyak laki-laki, iya, mubalighuna. Kalau perempuan, kasih tamarbutah. Mubalighatun. Kasih tamarbutah. Mubalighatun. Kalau berdua, ya, mubalighatani. Kalau banyak, mubalighatin. Sama muslim. Muslim begitu juga tadi, muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimat. Ya. Makin terasa itu kalau begitu bahasa Arab kok enggak bisa ditinggalkan, enggak lah ya. Kalau ditinggalkan ya bagaimana caranya? Nah, mubalighun. Nah, sekarang ini kan isim fa'il, orang yang menyampaikan. Sekarang yang disampaikan. Coba isim maf'ul. Muballaghun. Iya, muballaghun. Nah, itu dia. Jadi bedanya satu mubalik, satu mubalagh. Ya.
Itu aja bedanya. Jadi muballa. Jadi sini di atas barisnya nih. Ya, jadi memang dikasih tasdid dia. Jadi muballagun. Muballagun ke atas. Coba buat pulau 6. Ya. Muballagani. Jangan berkata muballaguna. Kalau perempuan muballagatun. Muballagatani. Iya. Mubagalatin. Iya, muballagat. Itu dia. Kalau membuat fil amar, ayo. Ini yang pelajaran kita sebenarnya, tapi tersambil. Coba kita uraikan dulu. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak dari Lakarang, Pak Bet, seluruhnya lah. Siapa yang ikut apa fil amar dari balaga? Apa? Tablik. Apa? Ablik. Kalau fi'il amar dari apa tadi? Fi'il amar dari aslama, aslim. Kalau ini kan berganda di tengah. Fi'il amar dari balaga apa? Lihat. Ini caranya dulu. Sekarang yang yubalik ini kita ganti ta dulu. Coba apa? Menjadi apa? Tubalik. Dihapuskan ta. Ubalik. Baligu ya. Dimatikan ghain. Balik. Itu dia fi'il amarnya. Itu fi'il amarnya. Balik. Ya, balik. Jadi fi'il amarnya adalah Iya, balik. Ya, itu fi'il amarnya. Dimatikan apanya tuh? Ini dia. Dimatikan. Cukup balik. Apa arti balik itu? Sampaikanlah. Sampaikanlah. Itu makanya kalau bentuk 1, coba buat 6. Balik, kalau 2? Kalau banyak? Jangan baliguna. Baligu. Baligu itu maka kata Rasulullah baligu walau ayat. Itu. Ya, kamu sampaikanlah meskipun 1 ayat. Ya tentu banyak. Kalau balik angka 1 orang. Iya. Itu ke sahabat. Jadi balik, baliga, baligu. Coba kalau perempuan kita suruh. Baligatu. Itu lala kamu apa? Apa Novel? Yang baligi. Baligi. Iya. Baligi. Kalau berdua perempuannya baligha. Kalau banyak perempuan yang kita suruh menyampaikan Balikna. Ya, baligna. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd. Zidna ilma. Tambahkanlah. Iya. Nah, itu baru 2 ya. Ini lagi yang ini, ba'ada turun pakai ya terpaksa nggak bisa. Menurut perhitungan Ustaz tadi bisa sampai ke bawah, nggak bisa rupanya ya. Ini subjektif guru mengajar nih, nggak boleh. Ya kalau subjektif guru tentu merasai muridnya. Ya, mesti objektif. Kenyataannya ini baru. Nah, coba ba'ada. Ini dia fi'il madinya. Ba'ada. Pakai tambahan ya, 1 huruf. Tapi di antara. Silakan apa mudhari'nya? Yuba'idu. Betul. Yuba'idu ya. Ba'ada yuba'idu. Ini dia. Fi'il mudhari'. Ba'ada yuba'idu. Apa masdar? Ini jadi persoalan juga ini. Beda-beda modelnya. Siapa dapat? Ba'ada yuba'idu.
Ba'id. Itu fi'il amar langsung. Sekarang masdar dulu, masdar. Ba'adan. Nah, jadi ini karena ini baru ya, terpaksa Bapak kasih kuning-kuning dulu masdarnya nih. Ini masdar dari mana ini? Dari balagha. Nah, itu modelnya. Ini masdar dari mana ini? Dari aslama. Nah, ya, masdar aslama. Kalau masdar dari ini bagaimana? Inilah yang dipakai. Ada nggak pernah mendengarkan kata musabakatan? Musabakatan. Ada. Berarti fi'il madinya sabaqa. Coba, sabaqa. Sabaqa. Mudhari'nya? Yusabiku. Yusabiku. Masdarnya? Ya, musabakatan. Jadi ba'ada, yubaidu. Terus? Ba'ada. Iya, mubah. Gitu ya. Muba'adatan. Itu dia masdarnya. Kemana perginya? Muba'adatan. Nih, itu. Jauhan apa ya? Ba'ada, yuba'idu, muba'adatan. Kalau penimbangnya itu fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Bab mufa'alah namanya itu. Ayo, bagaimana masdar fi'il amar? Ba'id. Ya. Ba'id. Apa fi'il amarnya? Ba'id. Kenapa jadi ba'id? Iya. Ya, ini kan dihilangkan huruf mudharaahnya. Bisa dibaca, bisa. Matikan saja belakang, sudah. Cuma diartikan ini, kalau ini kan menyampaikan tadi, kalau ba'ada, arti ba'ada, kalau ba'ada tanpa alif, jauh gitu aja. Tapi kalau dikasih alif di tengah, berarti kompromi antara dua. Jadi saling jauh berjauh. Jadi jauh menjauh gitu. Jadi kalau begitu, ba'ada saling menjauh. Yubaidu sedang saling menjauh. Muba'adatan jauh-jauhan. Kalau ba'id berarti jauh-jauhkan. Jadi siapa yang pakai dalam sholat Allahumma ya Allah ba'id, jauh-jauhkanlah baini antara aku wa baina khatayaya dan antara kesalahanku, kama ba'adta sebagaimana engkau telah menjauh-jauhkan bainal masyriq wal maghrib antara timur dan barat. Jadi bukan jauhkan artinya, jauh-jauhkan. Jadi kalau jauh kan dekat, dijauhkan. Ini enggak, sudah jauh. Enggak pernah bertemu. Jadi dulu yang saya berbuat dosa, sekarang enggak, sudah jauh-jauhkan yang doa. Itu maka kalau begitu sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ateken lo ketan si kosong wali ayo ya neraka wel. Cuma kok kece Abu Nawas tuh biarkan aja orang sholat itu ada ayatnya kok masuk neraka. Ya, jadi ba'id. Jadi jauh-jauhkan ya, berarti nggak pernah bertemu lagi. Kalau jauhkan berarti dari ada sudah itu dijauhkan. Jadi ba'id. Coba buat 6, silakan. Ayo komplit. 6. Ba'id. Ba'ida. Banyak. Ba'idu. Kalau perempuan? Ba'idi. Ba'ida. Ba'idna. Siapa yang sholat pakai Allahumma ba'id? Enggak apa-apa. Siapa sholat pakai Allah Akbar kabira? Silakan. Siapa yang lain silakan. Yang jadi persoalan nggak ngerti ya, itu yang jadi persoalan, jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau
saya sendiri pun sering itu pakai ba'id misal. Allahumma ba'id, capek diulang balik. Allahumma ba'id, ditakan sekali. Allahumma ba'id, itu. Aku pernah di satu tampilan berceramah, apa Allahumma ba'id, jauhkan. Nah, itu artinya dong. Adi perantiannya mau ngaji sekali. Itu terjemahnya, salah terjemah tuh. Ya banget tuanya. Ya, jadi itu ya. Jadi ba'id. Nah, itu dia. Jadi ini yang ditambah tadi ya. Jadi yang ditambah. Ini satu lagi nih. Lihat satu lagi. Aqama. Ya. Nah, aqama. Nah, fi'il madinya itu 4 huruf. Kalau qama apa artinya? Berdiri. Berdiri. Tapi kalau aqama? Mendirikan. Ya mendirikan. Itu makanya disebut orang mendirikan sholat. Aqamus sholat. Ya. Akimu kalau fi'il amarnya kan. Kalau banyak akimu itu fi'il amar. Lalu masuk fi'il amar dulu ya. Coba ini kin fi'il madi. Coba silakan fi'il mudhari'nya. Yuqimu. Aslinya adalah yu'akim. Sebenarnya jadi aqama berarti di sini dipakai, taruhlah asli kita buat dulu, yu'akim. Yu'akim. Ya, yu'akimu. Nah, itu loh. Jadi aqama yu'akimu akhirnya yang dipakai adalah yukim. Nah, yukimu. Yukimu ya. Kalau dia sudah yukimu seperti ini, ya. Amarnya apa? Coba. Masdarnya dulu, masdar. Aqama yukimu. Halo. Ini berbeda nih. Hampir mirip-mirip ini, hampir mirip Islam. Coba. Ikaman. Apa? Ikaman. Dikasih kemuliaan. Apa tuh? Iqamah. Itu mah ke iqamat gitu orang. Cuma orang mengeceng komat. Nah, sama dengan iqamah ya. Iya. Jadi aqama, yu'akimu atau yukim menjadi iqamat. Menjadi iqamatan. Itu. Itunya. Iqamatan. Itu masdar. Coba kalau sudah aqama, yu'akimu atau yukim, iqamatan, apa isim fa'ilnya? Hakimun. Itu isim fa'il 3 huruf tuh, Pak Ben. Mukimun. Ya, mukim itu makanya orang mukim, orang yang menetap. Jadi isim fa'ilnya adalah mukimun. Iya, mukimun. Coba buat apa? 6. Mukimun. Mukimani. Mukimuna. Mukimuna. Perempuan? Mukimah. Mukimah, mukimatani, mukimat. Jadi kalau orang yang mukim, apa artinya itu? Orang yang tetap. Iya, sudah menetapkan dia tinggal di situ. Ya, coba kalau isim maf'ulnya, coba ini di Jalangan Panganas deh. Kalau mukim, makamun. Mukamun. Ya. Jadi kalau mukamun bertukar dia modelnya. Jadi muka, ke atas barisnya jadinya. Nih. Mukaman. Oke, ini dia. Mukamun. Ya, mukamun. Coba berdua. Mukamani. Banyak laki-laki. Mukamuna. Mukamuna. Perempuan. Mukamatin. Mukamah. Mukamatani. Mukamah. Dari bentuknya saja kita bisa menerjemah artinya jadinya. Itu makanya arti itu dipandu dengan mengerti bentuk kata, ya.
muqamah. Jadi di sini ini apanya? Coba Mas, apanya lagi? Amar. Iqamah. Iqamah masdar tuh. Coba ini kan berarti aslinya kalau aqama ke sini perginya, jangan ke sini perginya. Aqama yuakimu. Terus tuakimu dihilangkan ta, ya akimu, kan pakai ya. Jadi karena akim mati ya, ini sudah baris bawah, cukup akim. Akim ya. Jadi masdarnya amarnya akim. Jadi mati dia cepat mati. Jadi akim. Hilang apanya? Gini aja. Akim. Itu satu. Kalau dua, kalau dua dimunculkan lagi. Ini kan maka dimatikan nunnya ini kan hukumnya mati. Tapi karena ini sudah baris bawah, hilang saja ya pemborosan. Jadi akim. Engkau dirikanlah. Kalau berdua nanti disuruh, muncul lagi dia. Jadi akima, muncul lagi. Akima. Kalau untuk banyak, Akimu. itu makanya akimus sholah. Itu makanya itu. Akimu, muncul lagi ya-nya. Akimu. Ya, akimu. Wow, kasih alif. Itu dah. Berarti akimus sholah itu yang disuruh sholat laki-laki aja, udah. Ya, terjadi laki-laki disuruh tapi terkandung perempuan gitu. Itu istimewanya terkandunglah mewakili perempuan. Tapi kalau Jum'ah kan hakim sholat Jumat berarti Jumat itu kan perempuan, itu Jum'ah ya sama ya. Aqimus sholah. Aqimus sholah. Apa bacanya? Coba aqimus sholata, aqimus sholati, aqimus sholatu. Sholata. Kenapa sholata? Maf'ul. Iya, maf'ul. Itu sebabnya aqimus shalah wa atauz zakah. Ya, tunaikan zakat. Jadi akimu. Coba kalau perempuan satu orang disuruh. Hakimi. Muncul ya apa atau enggak? Muncul. Jadi dimunculkan kalau nyuruh perempuan dia berarti dimunculkan ya. Karena dia enggak kan pakai ada remnya itu. Jadi akim, jadi akim, jadi akimi. Akimi, ya, akimi. Muncul ya-nya lagi tuh. Akimi. Ya. Akimi. Ya, akimi. Nih, akimi. Kalau berdua? Akima. Sama seperti ini. Kalau banyak perempuan? Akimah. Pakai ya? Tidak. Jadi sudah bisa kita tangkap itu akimna. Baru selesailah ini yang tambah-tambahan satu huruf. Bagaimana? Lahangik masintu ya. Ya, jadi ini yang tambah satu huruf di depan, yang digandakan, yang di tengah antara fa'il dan ain fi'il. Kemudian satu lagi adalah yang pakai ini. Apa namanya? Apa ini? Tambahan yang pakai huruf ilat ya. Pakai huruf ilat ini. Nah, kalau begitu, kalau kita masukkan tambah dua lagi, tambah kacau. Pokoknya tambah satu huruf ini hamzah inilah. Cuma Ustadz bawa around supaya sedikit ya, supaya ada manfaat bahasa ini. Ini cara membuat fi'il amar itu. Buat ke dalam bentuk fi'il mudhari yang berfa'il anta sama. Hapus huruf mudhari'nya. Jika masih dapat dibaca, cukup matikan saja akhirnya dengan tanda sukun dan menghilangkan huruf penyakit kalau dia sakit. Coba buat 6 bentuk, 3 untuk laki-laki, 3 perempuan. Sudah terlaksana semua ini. Ini dia. Ini pun sudah. Nah, sekarang untuk relax-nya, isim fa'il pun sudah. Ini dia.
Sebenarnya kita mau menembak ini. Mau menembak ayat ini. Jadi ini untuk tujuan sebenarnya. Coba kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca apa ini? Fa iza qadaitu. Ini surat Jumat ya. Surat Jumat ayat 10. Lihat Quran. Bisa. Nih. Ya, fa iza kudiatis. Faiza kudiatis salatu, terus pantashiru fil ardi wabtaghu min fat lillahi ya wazkuru lillahi wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Jadi yang kita tembak kunyo. Jadi istilah pepatah orang Minangnya dulu itu sungguh pun kawe nan dibantu ikan dilawi nan diadang. Jadi beraja bahasa Arab tujuannya awak mengerti membaca Al-Qur'an itu sebenarnya. Jadi bukan untuk mengecek-ngecek Arab. Kalau ngecek-ngecek Arab itu tatsambi asalnya itu. Ya. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Cuma ini belum belajar ini. Fa belum. Iza belum. Sekarang ini pun belum qudiyatis salatu. Ini berbentuk negatif ini. Asalnya kan qada menjadi qudiya. Itu makanya naibul fa'il kita yang belajarnya dulu fi'il sama fa'il. Ini enggak ya naib pakai naib, sebenarnya maf'ul dia ini tapi sudah menempati dulu fa'il maka baris depan. Pokoknya ini pre-memori aja ini. Ini belum dipelajari sampai ke sini cara susunannya. Masih banyak lawe rimbo nangka di ladang itu lah. Ini pun belum juga karena pa ini, tapi berbeda dengan pa yang itu. Beda juga itu. Yang dipelajari nih, coba terkait ini apa nih? Fil amar. Ya. Intashiru. Apa fi'il? Amar. Fil amar. Tapi itu makanya Ustaz contohkan ini bisa fil amar ini setelah mempelajari model ini yang kita kan baru menambah ini. Aturannya ini dulu, fi'il amar dengan ain fi'il, fa fi'il dengan ain fi'il ditambah dua huruf ini. Jadi terpaksa juga lah terambil contoh yang di bawah rupanya. Coba apa fi'il madinya nih, coba intashiru, intashir. Fi'il madinya apa? Ansara. Ya, fi'il madinya adalah intashara. Ya, ini kawannya ini Ini untuk penutup nanti kan akan belajar lagi. Ini ini nih. Bertambah alif dan ta. Bukan. Salah ini. Kalau ini betul istamah, kalau ini enggak. Intasyara itu, betul. Jadi bertambah alif dan ta. Jadi ini bertambah alif dan ta. Contohnya ini kedua-duanya. Ini. Bertambah alif dan ta. Jadi apa kalau 3 hurufnya ini? Nasyara. Ya nasyara. Bukan naso ya, tapi shin. Jadi nasyara. Nasyara. Ditambahlah alif dan ditambah ta menjadi intasyara. Berarti sudah ada hasilnya. Jadi kalau nasyara itu kan bertebar atau pecah. Kalau intasara telah pecah, jadi laksanakan, bubarkan gitu. Jadi pantasyar. Jadi fani belum belajar kita yang adalah. Coba kalau intasyara fi'il madinya, mudhari'nya apa? Yuntashiru. Enggak, fi'il madinya kan intasyara. Fi'il mudhari'nya apa?
Yang Kita belum tasyiru. belajar ya untuk hiburan saja nih. Intasyara Siru. yantashiru. Atau kalau pakai fa'il dia tentu ya misalnya kita buatlah di sini ya. Kita usahakan dulu sedikit untuk apa namanya, untuk sedikit saja untuk mengingatkannya, lompat ke bawah. Nomor 10-nya terbawa pula ya. Nomor 10-nya terbawa. Nah, coba lompatkan saja sini. Itu dia. Ya. Jadi kalau fi'il madi, kalau yang 3 hurufnya kan ini. Ini 3 hurufnya nih. Sekarang dia dikasih tambah alif. Berarti in ditambah ke bawah barisnya. Ke bawah, hamzahnya ke bawah juga. In baru in nun, nun ditambah. Aslinya ditambah alif, baru dikasih ta. Jadi inta baru shin ya. Baru ra. Jadi yang tambahan di sini adalah ini alif. Sudah itu, apalagi tambahan satu lagi? Jadi ada faedah-faedahnya ditambah itu. Maksudnya itu ada. Nah, sekarang kalau sudah dapat ini fi'il madinya, apa fi'il mudhari'nya? Nasyara atau intasyara, maka langsung sekali tasyiru. Jadi enggak ada nampak alifnya lagi kan? Yantashiru. Itu. Di atas. Jadi kalau yang 5 huruf itu enggak pakai yun pula. Jadi yantashiru. Ya. Yantashiru. Ya. Terus nun dimatikan. Ya, nun dimatikan. Yan. Terus ini ta lagi. Ini bawah, baris bawah. Yantashiru. Si. Sudah ini ru. Yantashiru. Setelah yantashiru, jadi intasyara yantashiru, apa kira-kira masdarnya? Ini masdar juga ini. Baru ya. Masdarnya adalah ini karena baru, sama juga asal belajar masdar yang 4 huruf sampai 6 itu kan baru jadinya. Jadi intasyara yantashiru in. Ke bawah dia. Intisyain ya, intisya, ini masdarnya, intisyaran. Gitu. Maaf. Ini bukan in ya. Intisaran. Itu masdarnya. Gitu. Ya. Nasyara, intasyara yantashiru intisaran. Kalau isim maf'ulnya apa? Isim fa'ilnya apa? Muntashirun. Mudah. Muntashirun. Jadi itu ya ini diganti saja menjadi muntashirun. Muntashirun. Cuma bedanya ini baris bawah dia muntashir ya. Gitu. Muntashirun. Ini tetap baris depan. Coba apa isim maf'ulnya? Silakan. Muntasarun. Muntasarun. Ya. Ini aja dibedakan. Satu dibaca si isim fa'il, kalau dibaca sa menjadi isim maf'ul. Jadi muntasarun. Ini saja dibedakan. Itu aja bedanya. Jadi kalau ini di atas muntasar. Kalau ini muntashir. Baru mencari fi'il amar. Bagaimana itu? Dari sini. Mudah aja. Seperti pelajaran yang 3 huruf jadinya. Hapuskan ini. Ya, bisa dibaca apa enggak? Tidak. Kasih alif. Iya. Intasir. Gitu aja. Jadi
Intashir. Dimatikan ro. S dimatikan ro ya. F dimatikan ro. Intashir. Bertebarlah. Buat ini 6. Coba. Intashir, intashira. Intashiru. Bertemu ayat tadi. Ini karena ada fa. Ya. Yang asalnya kan intashiru. Kalau perempuan intashirat. Kalau berdua Intashirta. ya intashirata. Kalau banyak perempuan Intashirna. ya intashirna. Jadi ini Ustadz mencari contoh nomor 2 yang dari ayat terambil. Ya, sedangkan pelajaran kita di sini yang baru. Di mana tadi itu yang tambah ini baru kan? Yang tambah 1 huruf. Jadi ini tambah 2, tapi nggak apa-apa. Ini kan untuk mencari tujuan sebenarnya. Jadi pantashiru. Kalau ini udah mudah, ini pelajaran lama ini apa nih? Apa uraiannya fil ardi, bahasa Arab apa dalam tata bahasanya? Jar majrur. Jar majrur. Kalau ini satu lagi, wabtaghu. Ini. Asalnya berarti ibtaghu. Itu. Fi'il amar juga. Cuma ini pakai penyakit. Bertambah sini alif sama ta. Jadi aslinya adalah bagaya atau bagawa. Bagaya. Baganya arti melampaui batas ini. Cuma diterjemahkan nanti nggak melampaui batas. Berarti bekerja keras. Basi kakeh. Ini fi'il amar juga ya. Ibtagha. Cuma tanda matinya dihapuskan huruf ya-nya, huruf waw-nya. Min fadlillah. Coba apa uraiannya kalau min fadlillahi? Silakan mengulang pelajaran lama. Jar majrur. Min jar sama fadli majrur. Allahi kenapa Allahi? Menerangkan. Menerangkan fadli. Ini lagi waw belum lagi waw ataf ya. Uskuru bentuk apa nih uskuru? Amar. Amarnya banyak. Allah jadi apa? Allah. Maf'ul. Cuma kasiran belum belajar. Ini namanya menjadi hal. Ya, kita belum belajar hal ini. Jadi kalau fi'il, fa'il, kadang sudah ada maf'ul, maka ada hal, kadang-kadang ada tamyiz, ya, keterangan keadaan. Bagaimana kamu disuruh mengingat Allah banyak-banyak? Itu makanya sebutkan kalau ingat Allah banyak-banyak, jangan dicari dia. Jadi sadar kita kepada Allah. Jadi Allah tidak gaib. Kan coba kan. Kalau kamu sudah laksanakan itu, Allah belajar apa ini? Allah masih ingat? Jar majrur. Allah. Saudaranya. Iya, saudaranya Inna. Iya, kan saudara Inna. Mana pokok kalimatnya sini? La'ala. Enggak, la'ala itu kan masuk ke subjek predikat. Mana subjeknya? Kum. Ya. Bertukar dia. Aslinya antum. Karena masuk la'ala, lakum. Mana kabarnya? Ini kan pokok kalimat. Tuplihun. Iya, tuplihun. Berarti tuplihun ini berapa fi'il madinya? 4 huruf atau 3 huruf? 4 huruf. Apa fi'il madinya? Aflaha. Iya, aflaha. Kalau yang 3 hurufnya falaha. Ini aflaha, memenangkan, ya. Mana fa'ilnya ini? Ini fi'il mudhari. Kum. Jadi memahami ayat, datang orang kita kan dia untuk sederhana terjemah saja. Nanti kalau kita mengerti bahasa, mengerti gaya bahasa, jadi banyak kajiannya. Baru kita jadi ada wahyu disebutkan Allah. Jadi tergantung
tergantung memahaminya. Ya memang sudah ada Rasulullah, tapi nggak semuanya diterangkannya. Jadi kalau bagi yang mengerti, luas pengertiannya. Kalau diterjemahkan ini mudah aja terjemah, tapi sebenarnya ada hubungannya satu sama lain. Faiza kudiyatis sholatu. Fa apa ternyata maka. Maka Iza apabila. bila Kudiyat selesai sholat itu, maksudnya sholat Jumat. Ini kan sholat Jumat ini. Ya. Kalau sudah selesai sholat Jumat, ba'ala jawab dari Iza. Aku jawab, Pak jawab. Maka intasyiru. Jangan berkumpul-kumpul lagi. Bertebarlah. Di mana? Di bumi. Bertebar di bumi ini, bekerjalah, berusahalah. Berarti sholat Jumat kan siang. Bertemu ayat nanti bahwa siang untuk mencari, bertebarlah di muka bumi. Bertebar di muka bumi ini jangan dipandang pulau bertebar tuh melala. Ya kalau melala lo itu kalau mencarinya melala. Tapi kalau orang maksudnya bekerjalah kembali di muka bumi, ciptakanlah lapangan pekerjaan. Itu makanya orang Islam itu tidak ada miskin sebenarnya. Cuma awak itu salah penafsiran parsial gitu, tidak universe ya. Di muka bumi ya, di bumi. Sudah itu apa lagi? Ini atap perintah sama itu. Dalam bertebar itu ini nampak nih, bekerja keraslah basi kakek dari maksudnya dari jenis karunia Allah. Allah sudah mengkaruniakan banyak. Coba. Jadi kalau bekerja keras di muka bumi dengan memerlukan keterampilan, pengetahuan banyak. Kalau orang misalnya main pangku kan lama siapnya sepetak sehari tidak siap udah. Tapi kalau traktor sebentar selesai berhektar siap. Itu kalau nan ke sawah, kalau nan lain-lain banyak. Tapi sekarang setelah kita perhatikan ajaran Islam kadang-kadang nggak mampu, ajarannya bagus, cuma orang menjabarkan itu nggak basi kakek itu mongko orang mengartikan si kakek. Ya, jadi bekerja keras. Terus tapi ini sambil ini kan fil amar. Sekalian ini kalau huruf atap itu berkumpul tuh. Waskuru, kamu sadari Allah selalu. Jadi sadar kita dalam bekerja itu, sebut pun boleh, baca pun boleh. Jadi Allah itu maka saya katakan tadi, kalau menyadari Allah berarti Allah nggak gaib lah. Banyak-banyak atau selalu. Ini kalau Allah mengatakan pasti kamu menang. Tapi kalau kenyataannya sama kita mungkin bisa menang, bisa enggak karena kita enggak serius. Tapi kalau Allah tentu pasti. Pasti kamu beruntung. Ini aja ayatnya Pak Bet di Inoan tuh. Oh, iyalah hebat awak tuh. Aku perlu tamat panjang sah. Barangkali katam. Barangkali katam. Iya, barangkali katam itu panjang. Ya oke lah, itu cara beragamu apa tuh? Cara beragamu mau gue kelas bawah lah. Kalau awak tentu ikut sedih inoan. Awak lagi misalnya sudah Jumat tuh bertebar awak. Ya, kalau orang menggalih kartu koran tentu sandanglah apa itu bakul tuh berjalan koran. Nah, itu panjang kan. Kalau orang toko ame lain loh, orang banyak. Kalau ingat Allah, ya itu sadar awak. Sadar awak bahwa bumi Allah, tanago yang diberi Allah, langit-langit Allah. Sadar awak, makanya seolah-olah kamu lihat dia. Jadi Allah tidak ada, jangan dibayangkan itu. Maka subhanallah, pasti menang kamu. La'allakum tuflihun. Menang dunia, menang akhirat. Jadi statement wahyu takahko saya didengar, dibaca, tapi kita mengerti bahasanya. Kalau terjemahnya saja kita baca, ya oke lah bagi orang pemula. Kalau yang sudah lama hidup tentu belajar bahasanya.
Ini kira-kira jadi berapa fi'il amar baru yang sudah kita pelajari. Ini dia cuma fi'il amarnya ini fi'il amar yang ini. Nah, ini kan fi'il amar ya. Kan kita belajar fi'il amar. Ini fi'il amar. Ini pun fi'il amar juga ini. Ini fi'il amar juga. Ini fi'il amar juga. Uskuru. Ini kan dari Allah ini. Semuanya Allah mengatakan ini. Jadi mengecek Allah kawak akunya. Intashiru kejadiannya. Wabtagu. Uskuru. Ujungnya kolai. Tuflihun. Ini dia tuflihun. Ujungnya itu. Tuflihun. Itu maka Imam Syafi'i itu wal asri selesai sebenarnya semuanya. Kan gitu ya. La tabau sedonya wal asri. Jadi awak kadang-kadang itulah. Tapi ya sama-sama lah bermohon awak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam atau umat yang ingin selamat kehidupannya ditangkap maksud daripada Al-Qur'an. Ya kalau pakai lagu silakan, pakai irama silakan. Tapi bagaimana menjabarkannya lagi. Jadi pantasiru fil ard itu berlaku untuk semuanya. Ini kira-kira pelajar, tapi ini fil madinya intasyara. Ini melampaui ya. Ini fil madinya ini sama. Bertambah alif dan ta, dua juga ini. Kalau ini enggak, fil madinya apa ini? Coba uskuru, apa fil madinya? Kita tutup pengajian kita lagi. Enggak, fil madi dari Zakara. Iya, zakara. Berarti balik pelajaran lama. Apa fi'il mudhari'nya zakara? Yaskuru. Yaskuru. Apa apa masdarnya? Zakara yaskuru? Zakran. Zikran. 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 Apa isim fa'ilnya? Zakirun. Ya, zakir. Apa isim maf'ulnya? Zakarun. Isim maf'ul. Maskurun. Maskurun. Apa fi'il amarnya? Uskur. Uskur. Jadi nampak yang kuning-kuning ini fi'il amar, cuma ini tambah 2 huruf. Kalau ini tambah 2 huruf, ya. Ini tambah 2 huruf, ya. Tapi bisa dilihat ini, ya tambah 2 huruf, tas 1 huruf ini. Tapi nggak ada yang tambah ifta'ala. Ada juga yang ifta'ala tambah ta, ya. Kalau ini 1 huruf. Jadi begitu Allah berfirman, dipahami dari bahasa Arab, melihat tafsir, lihat segala hadis, baru mengerti kita. Oh, begini rupanya. Jadi Allah sudah memberikan pedoman. Jadi kalau dipegangi ini, selamatlah hidup. Menangnya nanti di sini, kalau banyak pun dapat di sini rezeki, kalau enggak ingat Allah, rugi juga. Kan begitu jadinya. Itu jadinya. Tuflihun ya. Jadi yang beruntung itu adalah orang yang zikir. Baca hadis. Kan ditanya itu, sabakal mufarridun, beruntung mufarrid. Mal mufarrid ya Rasulullah. Baru disebutkannya, az-zakirunallaha katsira waz-zakirat. Laki-laki yang selalu sadar kepada Allah atau zikir, dan perempuan. Jadi kalau enggak zikir kepada Allah, berarti mempertuhan diri sendiri atau mempertuhan alam. Sampai di sini pelajaran kita. Ya, belajar fi'il amar berapa? Fi'il amar yang 4 huruf. Ya, 4 hurufnya hanya ditambah pada umumnya alif, bisa ditambah di depan, bisa ditambah antara fa'il dan ain fi'il, bisa digandakan, itu baru. Adapun yang tambah 2, ini baru untuk selanjutnya. Bagaimana Ibu? Ibu Didi? Ya. Ya sabar-sabar. Jadi menambah ya. Itu makanya kalau mencari ilmu itu, kalau Ustadz sudah punya kesimpulan, yang paling sulit di dunia ini adalah mencari ilmu atau menambah ilmu.
Tapi yang paling mulia di dunia ini juga adalah orang yang berilmu. Ilahuna fakat, sampai di sini kita berdoa. Jadi itu senjata kita. Allahumma aqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Doa jamaah penutupnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sanuwassil fi yaumil ahadil atiyah insyaallah. Ila liqa' masalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.